Kembali lagi dengan saya Kali Mas Ada di Crypto Trading Bootcamp, dan hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai persiapan trading kripto di Indonesia. Jadi sebelum presentasi ini dimulai ya, nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal, bukan acuan investasi atau ajakan jual beli apapun. Jadi kita akan membahas mengenai konteks regulasi, konteks risiko. Kalau teman-teman ini mau trading kripto di Indonesia, ini seperti apa? Karena ini terkait dengan wealth management yang teman-teman miliki. Apalagi kalau kaitannya nanti dengan memilih ya suatu platform, kemudian regulasinya seperti apa, kemudian hitam di atas putihnya seperti apa. Jadi memang Indonesia itu adalah salah satu negara yang mana udah melek ya dengan industri kripto ya, industri blockchain ini. Dan memang sampai saat ini ya diperdagangkan itu boleh, tapi tidak boleh untuk jadi alat pembayaran. Jadi awas teman-teman ya. Hati-hati kalau teman-teman misalkan bertransaksi nih sama temennya, kemudian ya udah aku mau beli mobil kamu sini, kayak aku kirimin USDT. Itu tidak sah transaksinya ya. Kalau tidak sah ya teman-teman itu tidak dianggap ya benar-benar memiliki barang dan terjadi transaksi. Ditambah lagi teman-teman juga berpotensi ya memperoleh yang namanya masalah hukum. Nah, kalau kripto ya di Indonesia itu sekarang ya udah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kalau teman-teman memilih platform kripto untuk trading, saya pribadi ya menyarankan teman-teman tuh harus memilih yang terlisensi dan juga diawasi oleh OJK. Dan di sini teman-teman harus paham kalau ini memang barang ini bisa diperdagangkan, diperjualbelikan, cuman belum bisa menjadi suatu alat pembayaran. Mengapa ya? Pertama kan risikonya tinggi. Aset kripto apapun itu bisa sampai nol ya. Kemudian kedua, volatilitasnya tuh ekstrim. Hal yang normal di kripto itu satu hari itu turun 30%, itu adalah hal yang sangat normal. Dan ketiga ya, banyak sekali orang yang menyalahgunakan kripto, menyalahgunakan akses ya di teknologi blockchain ini untuk orang kirim uang ya dari transaksi yang mencurigakan atau misalkan funding ya kegiatan terorisme tertentu. Jadi memang masih sangat ya cukup abu-abu dan juga rawan diplesetkan di sini. Itulah mengapa kalau trading pakai aplikasi yang ada di Indonesia itu memang ada pencegahan ya tindakan pencucian uang, yang mana teman-teman tuh harus melakukan KYC ya, know your customer. Itulah mengapa kalau kamu daftar ya aplikasi kripto di Indonesia, itu kamu harus tunjukin muka ya, tunjukin KTP itu supaya apa? Supaya mereka ini bisa melihat nih siapa sih klien saya. Berbeda dengan ketika teman-teman ini menggunakan yang namanya decentralized exchange ya, mau trading pakai Hyperliquid, pakai Lighter, atau misalkan mau pakai Uniswap, itu kamu nggak disuruh ya setor dulu nih KTP-mu baru bisa trading. Nah, cuman berbagai platform-platform yang saya sebutkan yang tanpa KYC itu juga hitungannya ya nggak ada regulasi pajak yang baik dan benar juga. Dan di kripto ya sejak Agustus 2025 ini udah berlaku ya PMK 50 tahun 2025 yang mengatur ya pajak transaksi kripto. Jadi kalau di Indonesia ya ini udah pajak final ya 0,21%. Dan teman-teman ya di sini saya sarankan kalau teman-teman ini mau play ya the long term game, apalagi kalau misalkan oke, saya mau nabung Bitcoin nih ya, saya mau kayak ya udah buy and hold aja. Itu saya sarankan ya memang pakai platform di Indonesia aja. Supaya apa? Perpajakannya itu jelas. Daripada teman-teman misalkan hanya beli aset aja, nggak trading ya, nggak buy and hold. Saya memang ngomong terus terang kalau platform luar itu memang lebih enak kalau buat trading ya. Karena fiturnya memang jauh lebih banyak dan juga listingnya itu jauh lebih cepat. Cuman kalau teman-teman buy and hold aja ya Bitcoin, itu nggak ada salahnya menurut saya pribadi ya. Itu untuk pakai exchange dalam negeri. Nah, apa aja sih yang harus teman-teman perhatikan, harus teman-teman miliki sebelum teman-teman ini trading dan juga menjadi ya seorang trader di kripto. Nanti kedepannya ya di series bootcamp ini akan saya ajarkan lebih dalam ya, lebih banyak mengenai cara baca candlestick, trading itu seperti apa, strateginya. Cuman ya ini kita masih di tahap awal. Jadi saya akan menjelaskan teman-teman sesuatu yang mana sifatnya itu sangat ringan ya, sangat light. Nah, kamu harus paham ya dan juga melihat beberapa hal ini sebelum kamu itu mulai trading, oke? Karena ini terkait dengan banyak hal. Pertama, harus punya pengetahuan dasar. Gak ada ya teman-teman orang itu yang serta-merta bisa
langsung ngeoperasi orang patah tulang. Ya, dia harus menjalani serangkaian pendidikan yang panjang. Gak ada juga orang yang misalkan serta-merta tiba-tiba mau ikut NASA ya, jalan-jalan ke bulan. Itu gak bisa. Dia juga harus sekolah menjadi seorang astronot. Sama juga ya, orang gak bisa tiba-tiba mau bela orang lain di pengadilan kalau dia gak sekolah hukum bertahun-tahun. Pengetahuan dasar itu sangat penting. Ya, kita ada platform di mana teman-teman di sini juga bisa ya belajar for free ya di Akademi Kripto. Teman-teman juga bisa juga ya beli berbagai buku kita ya, link ada di bawah. So far udah ada 5 buku dari kita yang bisa teman-teman pelajari mengenai bagaimana sih ya trading kripto yang baik dan benar. Kemudian kedua ya, tahu mekanisme ya, gimana sih ya melihat order book, gimana sih ya perbedaan dari market order dan juga limit order. Kemudian fee, ya struktur, leverage, dan lain sebagainya. Itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Dan terakhir ya, dokumen KYC juga penting. Kalau teman-teman di sini harus ya mematuhi regulasi yang ada. Kemudian rekening bank, ya biasanya kalau teman-teman mendaftar suatu platform trading, itu kan teman-teman harus menukarkan uang yang kalian miliki, alias fiat, alias rupiah. Jadi uang di rekening itu uang fiat. Kemudian kamu transfer ke crypto exchange, terus kamu tukarkan itu dengan aset cryptocurrency. Dan juga harus ada modalnya ya. Jadi bullshit orang yang ngomong trading tanpa modal dan lain sebagainya ya. Kalau tanpa modal berarti tanpa hasil. Karena apa ya? 0 itu ditambah 0 ya tetap jadinya 0 ya. Jadi nggak bisa teman-teman itu trading tanpa modal. Harus punya modal. Kalau mau jualan apapun pun juga modal. Kalau kamu ngomong, oh saya bisa jadi seorang freelance nih tanpa modal, kan modalnya juga otak ya. Otak itu kamu juga sekolah juga keluar biaya. Sama ya. Harus punya perangkat dan koneksi. Memang beberapa orang lebih mudah ya teman-teman kalau punya yang namanya personal computer atau PC. Cuman kalau teman-teman ini nggak punya, ya nggak masalah juga ya. Teman-teman bisa pakai trading, pakai handphone pun juga udah oke juga. Ya memang lebih terbatas ya dari segi ya sudut untuk melihat dan juga nggak segede itu ya layarnya. Cuman tetap bisa dipakai juga ya. Selanjutnya ada yang namanya crypto wallet ya. Ini pakai yang digital aja banyak ya. MetaMask dan lain sebagainya. Kemudian ada Trust Wallet. Cuman kalau teman-teman di sini udah trading di exchange ya, misalnya pakai Flock, itu teman-teman nggak perlu pakai crypto wallet karena udah built-in di dalam Flocknya itu sendiri. Ya, kedua harus memiliki keamanan akun yang kuat. Oke, teman-teman harus pakai two-factor authentication supaya akunnya aman. Ya, kalau misalkan orang bisa berhasil melihat nih password teman-teman apa, nah ketika udah di bypass akunnya, kalau pakai Google Authenticator, ya itu harus dimasukkan ya 6 digit kode. Ya kalau nggak itu nggak bisa dibuka akunnya. Jadi itu sangat penting. Kemudian sistem pencatatan, saya sering ngomong penting buat orang itu journaling ya. Kira-kira saya trading ini plus atau minus sih ya. Kemudian strategi saya oke atau enggak, entry di mana, kapan. Itu sangat penting. Dan orang yang udah journaling ya, saya untung atau rugi, ini mereka bisa menganalisa apakah mereka ini punya strategi yang oke atau enggak. Jadi kita memasuki tahap ya yang lebih advance. Ini adalah persiapan sebelum teman-teman ini trading ya. Di sini saya ngomong persiapannya ini untuk pemula. Jadi orang yang misalkan baru pertama ngerti, baru pertama tahu saya mau trading nih, apa yang harus saya siapkan. Saya udah ngomong, pertama punya edukasi dasar. Kemudian kedua, tentukan ruang lingkupnya. Kamu mau jadi spot trader atau mau jadi futures trader atau derivative trader. Spot itu hanya bisa memperoleh kecenderungan kenaikan ya ketika marketnya itu naik. Jadi spot itu memang raja ketika bull market. Tapi ketika bear market ya seperti saat ini, teman-teman bisa explore yang namanya derivative trading, pakai margin, pakai leverage, dan juga bisa ambil posisi dua arah, long atau short, yang mana risikonya juga 2 kali atau 10 kali lebih tinggi. Ya, untuk pemula saya sarankan trading di spot aja. 3, ya pilih platform yang legal, ya terutama yang diawasi ya oleh OJK. Keempat, teman-teman harus ya melakukan registrasi dan juga KYC. Dan terakhir ya aktifkan keamanan untuk two-factor authentication. Dan banyak ya platform yang bisa digunakan untuk paper trading ya. Atau misalkan teman-teman ini mau trading di akun demo. Jadi ada TradingView ya untuk teman-teman bisa ya melakukan yang namanya trading ya untuk melihat
ya kira-kira market ini seperti apa ya. Nah ini adalah contoh ya teman-teman platform dari TradingView ya. Ini kita melihat ya Bitcoin USD, oke. Jadi nanti akan saya jelaskan nih gimana sih ya bacanya candlestick seperti ini itu artinya apa, oke. Kemudian interpretasinya yaitu seperti apa nanti akan kita jelaskan ya teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman tuh bisa pakai aplikasi TradingView melihat ya di bagian sini. Ini teman-teman bisa lihat time frame-nya ya. Ini kalau teman-teman lihat tren kecenderungan memang Bitcoin ini turun. Dan nanti ketika trading ya itu kan ada yang namanya entry dan juga exit. Kemudian invalidasinya di mana ya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah tempat ya di mana teman-teman ini bisa ya mengimplementasikan ya sebagai contoh gimana sih ya melakukan trading ya. Kemudian nanti saya akan ajari ya teman-teman gimana gambar garis support dan lain sebagainya. Itu akan kita simpan ya untuk episode ya bootcamp selanjutnya. Nah, untuk trading sendiri sama seperti orang berdagang ya, ada strateginya sendiri ya. Ada orang yang berdagang ya, strateginya misalkan oke, saya nggak pegang barang, saya hanya jadi seorang reseller. Ada yang oke, saya mau mainnya ini saya jadi grosir, saya harus pegang barangnya, saya bisa tekan harga lebih murah. Atau ada orang yang misalkan oke, saya hanya made by order, kalau ada orang order baru saya ambilin. Ya itu strategi berdagang. Sama seperti di trading. Trading ada beberapa strategi. Pertama, orang mau trend following. Oke, kalau bull market ya udah saya cuma beli doang. Saya nggak mau short selling ketika bull market. Ada juga ya strategi breakout and retest. Jadi nunggu dulu marketnya naik ya, terus kemudian dia turun ke range tertentu, baru dia melakukan yang namanya pembelian. Ada juga ya pakai smart money concept. Artinya apa? Ini melihat bagaimana big player ini bekerja, para bank, para institusi, para whale, yang mana dia selalu ya menerapkan yang namanya jebakan-jebakan tertentu di area likuiditas dan kita baru ya positioning dari sana. Ada juga ya fair value gap, di mana ini adalah area kecenderungan di mana harga itu selalu mendekati area tersebut sebelum mengalami kenaikan. Jadi kita membeli di area yang mana areanya itu sangat oke ya untuk melakukan yang namanya pembelian. Jadi selalu ada strategi-strategi tertentu ya di dalam trading itu sendiri. Dan teman-teman nomor 8 penting untuk melakukan yang namanya manajemen risiko. Saya selalu ngomong 1-2% kalau trading. Artinya apa? Kalau misalkan kena stop loss ya duitnya 100 juta, ruginya hanya 1-2 juta. Saya juga ngomong kalau misalkan teman-teman ini seorang investor, saya mau beli altcoin, stop loss itu opsional. Ya, bukan saya nggak ngajarin. Opsional itu maksudnya teman-teman bisa nggak pasang stop loss. Asalkan apa? Dari 100 juta, kamu beli aset tuh 2,5% sampai 5%. Jadi misalkan 100 juta nih beli koin A, yaitu maksimal 2,5 juta sampai 5 juta aja. Jangan kamu beli koin A dari 100% duit yang kamu punya. Ya nanti kalau harganya turun, kamu hilang semua. Ya 100% yang kamu miliki. 9, coba mulai live trading dengan dana kecil. Saya nggak pernah menyarankan orang trading dengan akun demo. Ya, kalau orang trading dengan akun demo, itu dia nggak ngerasain ya, excitement dan juga euforia yang tepat. Juga nggak ada control emotion yang pas. Biasanya orang jago di trading akun demo, tapi nanti ketika mereka trading di akun beneran, wah hasilnya jelek banget. Jadi mending saya sarankan trading di akun yang mana modalnya kecil dulu. Terakhir ya, evaluasi ya kepatuhan pajak dan juga simpan ya bukti transaksi dan juga lakukan ya review performance yang berkala. Kita akan ngomongin tools ya yang dipakai ketika teman-teman ini melakukan yang namanya trading. Pertama ya TradingView, tadi udah saya jelaskan ya platformnya ini free ya meskipun untuk menerapkan ya beberapa indikator teman-teman ini juga bisa berbayar. Kedua, ada CoinMarketCap. Ini adalah basic crypto data. Selain CoinMarketCap, teman-teman juga bisa pakai yang namanya CoinGecko, ya sentiment dan lain sebagainya. Di sini melihat ya, kira-kira koin ABC ini seperti apa. Penting juga ya ini untuk melacak portofolio, karena kalau teman-teman sign in, teman-teman juga bisa track ya portofolio yang teman-teman miliki. Ya, jadi CoinMarketCap ini memang udah free ya teman-teman. Ini adalah websitenya. Nanti teman-teman kalau mau ya masukin portofolio bisa login di sini kemudian masukin portofolio. Jadi di sini yang lihatin harga Bitcoin hari ini berapa sih ya, market cap dari Bitcoin itu berapa, dan ini diurutkan ya sesuai dengan market cap atau kapitalisasi pasar aset yang paling besar ya. Jadi saya saranin buat pemula itu tradingnya top
20 dulu deh ya. Jadi dari 20 aset ini, mending itu dulu yang di tradingin. Mau beli altcoin, mending Ethereum dulu, BNB, XRP, Solana. Kenapa? Karena yang bawah-bawah sini ya, yang udah ratusan sini, ini market cap-nya itu sangat kecil. Kalau market cap itu relatif kecil, dia fluktuasi harganya itu jauh lebih tinggi. Jadi bisa naik tinggi ya, turunnya juga tinggi juga ya. Nanti teman-teman kaget dengan volatilitas dan juga fluktuasinya. Jadi top 10 ya, bahkan ini yang lebih safe buat teman-teman kalau mau mulai trading ya di altcoin. Nah, selanjutnya ada Tricomas ya. Di sini ini ada Grid DCA bot yang bisa teman-teman pakai. Ada juga ya CryptoPanic. Ini adalah agregator berita yang mana free juga ya kalau dipakai. Oke. Jadi memang CryptoPanic ini sesuatu yang mana relatif free ya, teman-teman. Nah, ini adalah CryptoPanic di mana di sini teman-teman bisa melihat nih ya, news yang ada apa aja ya beberapa menit yang lalu. Di sini ya teman-teman bisa klik apa sih ya yang happening. Nah, ini ada CoinDesk, ini bisa teman-teman klik. Nah, XRP dan lain sebagainya. Jadi ini agregator yang mana setiap detik ya ini update, ada berita baru, cocok ya buat teman-teman yang mau ngikuti. Tapi kalau teman-teman ya kesusahan baca CryptoPanic, kenapa? Karena CryptoPanic ini kan bahasanya kan relatif susah ya karena bahasa Inggris. Ya teman-teman bisa follow kita aja ya di akademicrypto.com. Di sini kita jelasin berita juga ya, sama yang mana beritanya ini pakai bahasa Indonesia ya, for free. Atau teman-teman juga bisa ya klik link Discord di bawah ya, di mana setiap harinya kita di Discord itu memberikan berita gratis ke teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman di dalam bisa membaca berita harian kita secara gratis ya. Link Discord ada di bawah. Nah, ini kan sama aja, teman-teman dapat berita gratis pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada Etherscan ya, ini aplikasi untuk tracking berbagai aktivitas on-chain. Ada juga MetaMask ya, wallet yang mana kalau teman-teman di sini mau transaksi ya di DEX atau Decentralized Exchange, ini juga bisa dipakai. Nanti akan saya jelaskan ya di episode selanjutnya mengenai bagaimana sih breakdown ya Etherscan yang lebih dalam. Ada Coinly ya untuk melihat ya teman-teman punya portofolio ini seperti apa, dan Google Authenticator. Ya, ini penting ya, kamu download exchange manapun ya itu selalu ada two factor authentication, dan memang yang paling standar yaitu kita pakai yang punyanya Google. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu adalah tentang memilih platform exchange ya, teman-teman. Di Indonesia memang ada ya beberapa exchange yang mana sesuai OJK ya, itu ada beberapa. Yang paling OG ya ada Indodex, kemudian ada Toko Kripto ya, dan juga ada exchange milik kita yaitu adalah Flock, di mana di sini ya pembelian tuh yang paling murah ya, teman-teman bisa beli Bitcoin 1000 perak. Ya, ini sama aja kayak teman-teman duit parkir ya, 1000 perak udah bisa beli Bitcoin. Jadi mana yang terbaik ya, relatif sesuai dengan teman-teman ini sukanya pakai yang mana. Oke. Karakteristiknya ya, di sini memang pertama ya fiat on off ramp ya rupiah, teman-teman nanti bisa tukerin ya rupiahnya dengan kripto aset ya di crypto exchange lokal, dan harus KYC wajib, dan statusnya ya ini hampir semua ya ini udah legal di bawah otoritas jasa keuangan. Selanjutnya kita akan membahas yang mengenai konsep dasar dari trading. Nah, di sini kita akan membahas ya perbedaan dari spot dan juga margin ya atau futures, di mana spot teman-teman bisa memperoleh keuntungan ya ketika bull market dan juga marketnya naik. Tapi kalau teman-teman ya trading pakai margin ya atau pakai futures, itu teman-teman bisa memperoleh keuntungan ya ketika marketnya itu turun ya. Contohnya seperti apa? Ya ini misalkan ya di sini ya Bitcoin. Oke. Ketika kita lihat ya di sini ya, kalau kita lihat teman-teman misalkan beli ya di area ya 20.000 ya, dan harga ya mengalami kenaikan. Di sini kita lihat ya 2 tahun, beberapa tahun bisa naik sampai 400%. Tapi kalau teman-teman ya di sini short the market ya, teman-teman ini bisa memperoleh keuntungan. Misalkan contohnya di all time high, teman-teman ini mau short position ya dengan invalidasi ya misalkan di atas 130.000 dan yakin ya Bitcoin di drop ke 60.000 misalkan, ini teman-teman bisa dapat ya 1/4. Misalkan dari 100 juta teman-teman resikokan 2 juta ya untuk short the market, teman-teman bisa dapat profit ya sampai 8 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada market order ya sama limit order. Di mana market order ini teman-teman bisa mengeksekusi di harga saat itu juga. Misalkan, oke, saya mau masuk sekarang ya, ngelong Bitcoin ya di harga sekarang.
dapat di 100.200 gitu misalkan. Tapi kalau limit order, teman-teman bisa set misalkan, oke, saya mau presisi long di 100.000 pas. Nah, itu bisa. Cuman nggak ada jaminan juga ya harganya ini bisa terjemput. Kemudian teman-teman harus perhatikan juga ya yang namanya likuiditas dan juga slippage. Biasanya ya yang volumenya kecil ya itu teman-teman slippage-nya itu gede banget ya. Berbeda ya dengan sesuatu yang udah gede ya market cap-nya seperti Bitcoin. Itu Bitcoin ya slippage-nya itu relatif kecil ya kalau teman-teman lihat. Nah, selanjutnya ya untuk trading genrenya ini selalu ada dua antara technical analysis atau fundamental analysis. Technical yaitu adalah keadaan ya ketika teman-teman ini trading ya sesuatu menggunakan support resistance ya trend line dan lain sebagainya ya. Sementara fundamental analysis ini kalau teman-teman oke, saya lihat suku bunga ya, lihat keadaan makro dan lain sebagainya. Itu pendekatan yang bisa teman-teman ambil. Nah, selanjutnya ya teman-teman ada ya beberapa indikator yang bisa teman-teman gunakan. Ya ada moving average ya, ada EMA, ada RSI ya, Relative Strength Index, ada juga ya MACD ya, Moving Average Convergent Divergence. Ini adalah indikator yang bisa teman-teman pakai. Nah, saya akan menjelaskan contoh workflow dalam trading ya, di mana teman-teman di sini bisa lihat juga ya beberapa. Pertama ya, tentukan aset dan juga time frame. Selalu pilih ya time frame yang lebih gede karena lebih menunjukkan ya bagaimana keseluruhannya. Kemudian kedua ya, tentukan aturan entry ya di mana dan juga exit kapan, yaitu yang paling penting. Ketiga yaitu adalah tentukan ya stop loss-nya di mana, area invalidasi. Jangan sampai ya kita itu invalid ya dan habis itu holding the position. Kemudian hitung ukuran posisi ya atau position sizing yang paling pas ya, saya selalu ngomong RPT 1-2% setiap trading. Kemudian kedua ya pilih limit atau market, kalau kejar momentum selalu pakai market. Dan ketiga ya catat hasil trade dan juga lakukan review, dan itu adalah hal yang harus teman-teman perhatikan. Jadi ada beberapa kesimpulan ya, teman-teman harus pilih ya platform trading yang legal dan juga yang aman supaya apa? Teman-teman ya ini terhindar ya dari beberapa risiko yang ada. Jadi kita selalu sarankan pakai ya platform yang terdaftar ya di bawah Otoritas Jasa Keuangan, dan stay safe ya trading kripto di luar sana. Sampai berjumpa di bootcamp selanjutnya.